sesuai dengan bacaan kedua, yaitu dari 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dengan subtema puji syukur sambil berserah diri. Tema ini mengandung harapan bahwa para terkabis benar-benar dapat menguasai diri dalam segala hal, selalu memuji dan bersyukur pada Tuhan, dan panutan dalam hidup beriman. Semoga cinta kasih Tuhan yang telah memilih kedua orang ini menjadi abdinya. Marilah kita menyiapkan diri dan bersatu hati merayakan misteri penyelamatan. Hari cintanya dan kasihnya, sumber semangat bagi kita.
dapat dalam upacara pentahbisan imam pada sore hari ini. Dengan penuh rasa syukur dan gembira kita berkumpul bersama-sama di gereja Santa Praha Maria dihantar ke surga ini. Imam baru, dua imam baru yang dipanggil Tuhan dari kalangan kita sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan memanggil dari antara kita sendiri para imamnya, dan khususnya pada sore hari ini kita menyaksikan bagaimana dua pemuda hati Maha Kudus Yesus ini yang tepat pada hari Jumat pertama ini kita rayakan pestanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk perayaan tahbisan ini. Mari kita berdoa khususnya untuk kedua calon tahbisan ini agar dapat menjadi imam dan misionaris yang baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Kita tundukkan kepala di hadapannya dan kemudian dengan penuh sesal di hati kita mohon ampun kepadanya atas segala kesalahan, atas segala dosa kita, agar kita boleh dengan layak mengambil bagian dalam perayaan tahbisan yang digabungkan dengan perayaan Ekaristi ini. Saudari-saudara, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Frater Diakon Ariston Mbaki MSc
dan Frater Diakon Edi Theodorus MSc yang telah dipilih Kristus untuk menjadi abdi dan pembagi rahasia-rahasia penebusan. Kami mohon sudilah melimpahkan rahmat-Mu supaya mereka senantiasa dapat menguasai diri dalam segala hal dan dengan setia melaksanakan jabatan imamatnya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengatara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Allah diambil dari kitab Yeremia bab 1 ayat 4 sampai dengan 9. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pula engkau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
kedua. Sabda Allah diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 1 sampai 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Saudara-saudari, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman dan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Katanya kepada mereka, "Apa yang kamu hendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka,
Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikan. Itu akan diberikan kepada orang yang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian penyelidikan dan janji ketaatan, doa dan penumpangan tangan, doa tahbisan, kemudian penerimaan pakaian dan tanda-tanda imamat yang akan berlangsung. Marilah kita dengan berhikmat kita mengikuti upacara tahbisan ini. Yang mulia Bapak Uskup Gereja Kudus memohon agar Bapak berkenan mentahbiskan saudara-saudara kita ini menjadi imam. Tahukah pastor apakah mereka layak? Kami telah menanyakan pendapat umat dan telah meminta pertimbangan orang-orang yang mengenal mereka. Maka kami dapat menegaskan bahwa mereka ini layak diteruskan. Dengan bantuan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk menerima martabat dan jabatan imam. Kita sejenak mendengarkan pesan-pesan Bapak Uskup dalam bentuk doa. Dan yang berbahagia, kasih, pembisan, dan saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Sebuah pengakuan terang dari malam ketika saya mencoba mempersiapkan homili ini, terus terang saya dilanda pergulatan batin cukup berat. Mengapa? Karena tema ini, kuasailah dirimu dalam segala hal, mewajibkan saya memberi nasihat khususnya kepada kedua calon tahbisan. Nah, keduanya adalah anggota MSC Misionari Sacratissimum Cordis
biasanya itu dikaitkan dengan dalam tanda kutip pendirinya adalah Petrus. Jadi saya bayangkan seorang anggota dari tarekat tanda kutip Petrus mau memberi nasihat kepada anggota dari misionaris hati Tuhan Yesus. Lalu saya teringat ketika Petrus berstel-stel mau memberi nasihat kepada Yesus, yang kau iblis karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Ya, jadi itu ketakutan saya. Saya tidak mau tentu saja mengalami dihati oleh Yesus kalau pastel-stel memberi nasihat kepada jalan iman itu. Saya tidak mau itu karena itulah saya ada terserah saja pengakuan ada pergulatan kalau batin. Tapi untunglah barangkali persis hati Yesus yang membantu saya. Saya mulai merasa memperoleh pada Tuhan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama sangat manusiawi. Tarekat MSC baru didirikan tahun 1854. Kalau begitu pasti tarekat Petrus jauh lebih tua ya. Jadi orang tua boleh ya diwalakan nama pastor diocesan itu bukan PR ya itu tetapi barangkali dibuat OSP Ordo Santi Petri ya gitu ada kutip gitu. Nah, jadi itu yang menyebutkan saya, tidak apa-apa lah, itu jauh lebih tua kan, gitu ya. Alasan yang lebih kuat tentu saja sebab 22 ayat 31 sampai 32. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan yang berikut ini yang penting. Dan engkau diprotes oleh anggota MSC. Yesus sendiri yang memberi nasihat dan mendoakan kepada Yesus untuk memberi nasihat ya. Jelek. Petrus ini tuh akhirnya dipilih Yesus menjadi kepala yang pertama dari gereja. Kan saya mau protes kepada seminari tinggi ya. Ujiannya untuk menjadi pastor itu rumit. Jadi di sini kita lihat dari kelompok atau sosietas atau ordo satu Petrus adalah satu saja kasih kepada Yesus. Itu saja. Dan di sinilah OSP bertemu pada prinsipnya dengan MSC. Ya toh? Karena didirikan tarekat misionari Sacratismi Cordis dengan inspirasi cinta kasih Allah kepada umat manusia yang menjadi nyata dalam Yesus Kristus. Nanti diajukan dalam ritus penyelidikan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah pertanyaan yang keempat. 3 pertanyaan yang pertama itu menyangkut kesediaan menerima tugas. Pertanyaan pertama menyangkut tugas kegembalaan, tugas sebagai pastor. Bersediakah Anda melaksanakan tugas penggembalaan? Pertanyaan kedua menyangkut tugas sebagai seorang nabi atau guru. Bersediakah Anda mewartakan
Pertanyaan yang ketiga menyangkut pertanyaan tugas sebagai seorang imam, tugas menguduskan umat Allah. Bersedia, tetapi akhirnya dasar dari kesediaan untuk 3 tugas ini, 3 tugas ini adalah pertanyaan yang keempat. Karena itu saya ingin membacakan secara lengkap pertanyaan itu yang nanti ditanyakan kepada calon kabisat. Kristus telah mempersembahkan diri sebagai kurban yang tidak bercela. Maka dari itu, bersediakah saudara-saudara semakin hari semakin erat mempersatukan diri dengan Kristus Sang Imam Agung dan mempersembahkan diri kepada Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Intinya terus menerus dari hari ke hari mengembangkan dan meningkatkan hubungan personal, tapi dalam semangat menjadi Kristus yang lain berarti menjadi sesemangat dengan Kristus, dengan segala unsur yang terlibat di dalamnya. Seorang yang sesemangat dengan Kristus adalah seseorang untuk orang lain. Dasarnya apa? Kasih kepada. Kalau menjadikan diri sendiri untuk orang lain tetapi untuk kepentingan diri sendiri, 2 contoh saja. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Atau jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tinggal satu biji saja, tetapi kalau dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Dan sekali lagi kita lihat inti dari semangat Yesus itu, yang sekali lagi dasarnya adalah kasih, adalah prinsip itu. Jadilah kehendak Allah. Ketika Yesus sendiri mengalami krisis paling puncak dalam kehidupannya di Taman Getsemani, sebagai manusia biasa dia tergoda untuk lari dari tugas itu. Dia minta kepada Bapa supaya dia dibebaskan dari tugas yang berat itu. Tetapi akhirnya Yesus yang sejati adalah Yesus yang menutup doanya dengan kata-kata ini, jangan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi. Seorang yang sesemangat dengan Yesus dan punya cinta sejati adalah seorang yang tahu memaafkan. Ketika Yesus tergantung di atas salib dan dicerca, dihina, difitnah, hatinya tetap hening, hatinya tetap tenang, dan bahkan berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi menjadi alter Kristus tidak bisa lain daripada usaha dari hari ke hari terus menerus memperdalam hubungan pribadi dengan Yesus. Yesus sendiri bertahan dalam hidup dan karyanya dengan segala tantangan itu. Mengapa? Karena dia tidak pernah memutuskan diri dari sumbernya, dari hubungannya dengan Bapa. Mari kita baca Injil dan kita melihat bagaimana dia yang begitu sibuk sebagai pastor dan sebagai pewarta. Maka dikatakan kadang-kadang mereka begitu sibuk dengan
dengan murid-muridnya, sehingga untuk makan pun tidak sempat. Untuk apa? Untuk terus berkomunikasi dengan student, dengan Bapak. Dan itulah yang kita sebut doa. Jadi seorang alter Kristus adalah seorang yang berdoa, seorang yang tidak dalam hati, seorang yang tidak pernah membiarkan diri lepas dari sumber. Bagi nasihat gampang sekali. Saya tinggal mengulangi lagi pertanyaan keempat yang akan ditanyakan nanti itu. Dan kalau itu oleh perhatian, kalian akan menjadi orang yang menguasai diri dalam segala hal. Dari hari ke hari dalam hidup imamat kalian selanjutnya, hubungan pribadi, orang yang menguasai diri dalam segala hal. Imam akan menghadap orang tua untuk mohon doa restu, dan selanjutnya orang tua akan menghantar putra-putranya ini untuk diserahkan kepada Pak Paus. Bapak Uskup yang mulia, Tuhan sendiri telah memperkenankan dan mempercayai kami untuk membesarkan putra-putra kami dan menampilkan hidup mereka dalam keluarga kami. Maka bila Tuhan sendiri memanggil putra-putra kami menjadi imam itu. Ibu Bapak yang berbahagia, atas nama Gereja Sedunia, dengan gembira kami menerima penyerahan ini. Tuhan telah memulai karya panggilannya dalam keluarga Ibu Bapak. Ia pun pasti melanjutkan karyanya dalam perjalanan hidup putra-putra Anda. Semoga Tuhan memberikan anugerah berlimpah kepada Ibu dan Bapak dan seluruh keluarga yang telah diperkenankan Ibu dalam karya panggilannya. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum maju ke martabat imam, perlulah terlebih dahulu saudara-saudara menyatakan di depan umat kesediaan saudara-saudara untuk menerima tugas ini. Oleh sebab itu silakan saudara-saudara menjawab pertanyaan kami. Apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan cermat tugas-tugas saudara sebagai seorang imam untuk menggembalakan, mempersatukan dan melayani umat Tuhan dalam kerjasama yang ikhlas dan setia dengan para uskup dan pengganti-penggantinya di bawah pimpinan Roh Kudus? Kami bersedia. Bersediakah saudara-saudara mewartakan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana dalam memaklumkan Injil serta mengajarkan iman Katolik? Kami bersedia. Bersedia dengan hormat dan setia merayakan karya penebusan Kristus untuk meluhurkan Allah dan memutuskan umat Allah. Kami bersedia. Kristus telah mempersembahkan diri sebagai kurban yang tidak bercela. Maka dari itu, bersediakah saudara-saudara semakin hari semakin erat mempersatukan diri dengan Kristus, Sang Imam Agung, dan mempersembahkan diri kepada Allah untuk menyelamatkan umat manusia? Dengan bantuan Allah kami bersedia. Saudara Pater Diakon Ariston Wahyu MC, maukah saudara berjanji akan selalu menghormati dan mentaati uskupmu dan pengganti-penggantinya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri saudara
sudi menyelesaikannya sudah. Saudara Praten Diakon Bakti Theodorus MSc, maukah saudara berjanji akan selalu menghormati dan mentaati uskupmu dan pengganti-penggantinya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri saudara sudi menyelesaikannya sudah. Lakukan doa itu dengan mohon perantaraan Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, para malaikat Allah yang kudus, Santo Yosef, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus, Santo Paulus dari Salib, Santo Theodorus, Santa Maria Magdalena, Santo Ignatius dari Antioquia, Santa Agnes, Santa Perpetua dan Felicitas, supaya engkau memerintah dan memelihara umat kudus-Mu, supaya engkau memelihara Bapa suci dan segala pelayanan gereja dalam mengabdi yang suci. Dan menguduskan orang-orang pilihan-Mu. Ya Tuhan, Allah kami, kabulkanlah kiranya doa kami dan curahkanlah berkat Roh Kudus serta daya rahmat imamat ke dalam diri hamba-Hamba-Mu ini yang kami persembahkan kepada Bapa yang penuh kasih sayang untuk dikabiskan. Semoga mereka senantiasa Engkau bina dengan karunia anugerah yang berlimpah-limpah. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kini tibalah kita pada inti upacara pentahbisan imam ini. Bapak Uskup dan para imam menempatkan tangan di atas kepala para calon imam. Marilah kita dengan hikmat mendoakan dalam batin imam-imam baru
yang dianugerahkan Allah kepada kita umatnya. Dan sekarang marilah kita berdiri.
kehormatan dan martabat berasal dari anugerah-Mu. Semesta alam berkembang karena daya cipta-Mu, dan segala sesuatu ditujukan karena penyelenggaraan yang bijaksana yang senantiasa meningkatkan kemampuan manusia. Oleh sebab itu, dalam perjanjian lama telah Engkau angkat imam-imam agung sebagai pemimpin umat, sedangkan orang-orang lain Engkau pilih menjadi pembantu sekawan sekerja bagi mereka yang memangku jabatan dan martabat di bawah pimpinan para imam agung itu. Demikian muncullah tingkat-tingkat imamat serta tugas-tugas para pendeta yang diresmikan dengan tanda-tanda yang melambangkan rencana keberangkatan. Demikian juga ketika umat bersiara di padang gurun, pengaruh rohani Musa Engkau lipat gandakan oleh karena 70 orang berbudi yang sama Engkau berbantukan padanya, sehingga dengan pengantaraan mereka dapatlah ia dengan mudah memimpin lingkungan rakyat yang tidak terbilang banyaknya oleh bapa mereka, supaya cukuplah jumlah imam-imam yang pantas mempersembahkan kurban keselamatan, selalu perbantukan pula pada para rasul putra sejumlah pengajar iman yang dapat mereka utus ke segala pelosok dunia sebagai pembantu pewarta Injil. Dari sebab itu ya Tuhan, kami mohon anugerah kebantuan yang sama juga kepada kami yang lemah ini, sebab semakin kami kurang mampu dibanding dengan para rasul itu, semakin kami membutuhkan banyak pembantu. Sahabat, dalam hamba-hamba ini, perbaharuilah roh kesucian dalam hati mereka. Semoga mereka sanggup memampu jabatan ini yang mereka terima daripada-Mu ya Tuhan, dan agar supaya sabda Injil disebarluaskan ke seluruh dunia, dan supaya segala bangsa disatupadukan dalam Kristus mewujudkan satu umat kudus Allah. Ya Bapa, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dalam Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus ini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, kini Bapak Uskup akan mengenakan stola dan kasula kepada para imam untuk melaksanakan tugas yang mereka terima.
itulah ini Theodorus MSc, jadilah pelayan umat yang baik. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi dengan daya Roh Kudus mendampingi, melindungi dan membina saudara dalam menguduskan umatnya dan mempersembahkan hidup dalam mempersembahkan korban kepada Allah di surga. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi dengan daya Roh Kudus mendampingi, melindungi dan membina saudara dalam menguruskan umatnya dan mempersembahkan kurban kepada Allah demi kemuliaan. Terimalah persembahan yang disediakan oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang saudara perbuat, selaras telah hidupmu dengan misteri hari ini. Pastor Arief Fahid Mesir berkembang dalam rahmat Tuhan. Terimalah persembahan yang disediakan oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang saudara perbuat, selaras telah hidupmu dengan misteri hari Tuhan. Berserta ini Theodorus MSc tertunggal dalam rahmat Tuhan. Oi,
Amin.